Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Dimas Bayu Rizalfian. Nomor induk mahasiswa 2138000020. Hari ini saya akan memaparkan materi saya di video berjudul Big Data untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 yang dipaparkan oleh Bapak Sigit Widianto dari Universitas Gunadarma. Yang pertama yaitu konsep umum dari industri 4.0 adalah suatu pendekatan untuk mengontrol produksi dengan menyediakan proses sinkronisasi secara real time dan penyelesaian produksinya. Tujuan dari revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama, untuk mempersingkat waktu ke market. Mempersingkat waktu ke market yang dimaksud ini yaitu memperpendek siklus inovasi, produk yang lebih kompleks, dan volume data yang besar. Yang kedua yaitu meningkatkan fleksibilitas. Meningkatkan fleksibilitas yang dimaksud yaitu produksi massal secara individu, mampu menghadapi pasar yang tidak stabil, serta produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Yang dimaksud dari meningkatkan efisiensi yaitu menghemat energi dan sumber daya sebagai titik penting dalam kompetisi pasar. Dengan ini, manusia bukan berarti tergantikan, namun meningkat dari operasional menjadi manajemen. Adapun prinsip-prinsip dari industri 4.0 yaitu yang pertama, interoperability. Interoperability yang dimaksud yaitu kemampuan cyber physical system, yaitu operasional kantor, stasiun perakitan, produk, manusia, dan smart factory terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things dan Internet of Service. Yang kedua yaitu decentralization. Decentralization yaitu kemampuan cyber physical system di dalam smart factory untuk membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, service orientation, yaitu menawarkan layanan melalui Internet of Service. Yang keempat yaitu ada virtualization. Virtualization yang dimaksud yaitu virtual smart factory yang dikembangkan dengan menghubungkan data sensor dengan model simulasi. Yang kelima yaitu ada real time capability. Real time capability yang dimaksud yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan memberikan rekomendasi dengan segera. Yang keenam yaitu modularity. Modularity ini adalah adaptasi yang fleksibel dari smart factory jika adanya kebutuhan baru yang harus mengubah sistem secara modular. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam big data. Big data adalah data yang skala, keragaman, dan kompleksitasnya memerlukan arsitektur, teknik, algoritma, dan analisis untuk mengelola serta mengekstraksi nilai dan pengetahuan yang tersembunyi. Varietas dari big data ini terdiri dari relational data, yaitu table, transaction, dan legacy data. Lalu ada text data atau web. Lalu ada semi-structured data atau XML. Ada graph data, ada streaming data, dan big public data seperti online cuaca, keuangan, dan lainnya. Big data bekerja dengan beberapa cara, yaitu ada optimize funnel conversion, behavioral analytics, market basket analysis, and pricing optimizing. Yang keempat ada predict security threat. Yang kelima ada fraud detection. Untuk membangun sistem big data analysis dibutuhkan sejumlah tahapan dan waktu. Hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama arsitektur, berupa software seperti Linux, JVM, monitoring, Hadoop, dan analytics. Yang kedua yaitu hardware berupa master atau secondary, slaves, network, application server. Yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu data loading, data parsing, data analytics, data visualization, scheduling, data synchronization, monitoring API, manajemen UI, dan security integration. Setelah itu kita akan membahas tentang proses. Proses di sini itu meliputi fase desain. Fase desain ini mendefinisikan kebutuhan, desain teknis, dan perencanaan.
Yang kedua yaitu fase implementasi. Fase implementasi yang dimaksud yaitu pengembangan sistem berdasarkan desain. Yang ketiga ada fase pengujian. Fase pengujian ini meliputi functional test, integration test, environment test, dan industrial test. Fase produksi yaitu implementasi pada sistem produksi. Pemeriksaan tingkat reliabilitas sistem perlu dijadwalkan. Fase analisis data, yaitu mulai menganalisis data dengan menggunakan sistem yang sudah diproduksi. Selanjutnya, kita akan masuk ke video yang kedua yang berjudul Internet of Things, pengertian, arsitektur, dan contoh penerapan yang dipaparkan oleh Bapak Guntur Budi Herwanto. Internet of Things adalah konsep di mana sebuah objek atau physical device punya kemampuan untuk mentransfer data digital melalui jaringan internet. Contoh penerapannya yaitu pada program e-fishery untuk memberi makan kepada ikan-ikan dan dapat dimonitor oleh si pemilik. Arsitektur IoT itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, kita mulai dari Things. Things ini meliputi sensor dan aktuator. Sensor adalah sebuah device yang mengkonversi parameter fisik menjadi sinyal elektronik. Contohnya yaitu sensor suhu atau sensor pH. Dan aktuator, yaitu sebuah device yang mengkonversi sinyal elektronik menjadi output fisik, seperti LED, motor controller, dan water system. Yang selanjutnya yaitu ada local gateway. Local gateway berfungsi sebagai perantara antara things dengan internet dan melakukan pre-processing seperti filtering, aggregation sebelum dikirim ke cloud. Dan yang ketiga yaitu ada cloud gateway. Cloud gateway ini berfungsi untuk mengkompresi data, lapisan keamanan, serta pemindahan data secara cepat dan rendah daya dengan pemilihan teknologi transmisi, serta protokol yang tepat. Contoh dari cloud gateway ini yaitu ada pada Wi-Fi, narrowband, jaringan GSM, serta protokol lainnya seperti HTTP. Setelah itu ada streaming data processor. Streaming data processor ini berfungsi untuk memastikan transisi dari input data ke data lake berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada data lake. Data lake ini adalah penampungan raw data dari berbagai sumber sebelum diolah dalam big data warehouse. Kemudian kita masuk ke dalam big data warehouse. Big data warehouse merubah data dari data lake ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mengambil informasi yang diperlukan. Yang ketujuh ada data analytics. Data analytics ini merupakan tahapan analis data dengan metode statistika, visualisasi data, dan lain-lainnya. Yang ke-8 ada machine learning. Machine learning yaitu membuat model pembelajaran mesin dengan AI atau artificial intelligence dari data yang diberikan. Yang ke-9 ada control application, yaitu mengirimkan aksi secara otomatis ke aktuator. Dan yang ke-10 ada user application, atau kita sebut juga dengan antarmuka antar pengguna. Lalu dari arsitektur IoT tersebut, kita juga memiliki faktor pendukung IoT, yaitu device administration. Device administration ini terdiri dari 3 bagian, yaitu device identification, configuration and control, dan monitoring and diagnostic. Serta software update dan maintenance. Device identification ini diperlukan untuk mengidentifikasi keaslian serta kemampuan dalam mengolah informasi yang didapat. Configuration and control diperlukan agar sistem IoT sesuai dengan kebutuhan. Monitoring and diagnostic diperlukan untuk melakukan analisa dan diagnosa dari informasi yang didapat. Lalu yang keempat ada software update dan maintenance, digunakan untuk upaya pembaharuan. Yang kedua ada user administration. User administration ini terdiri dari 3 bagian, yaitu user identification atau kemampuan untuk mengidentifikasi pengguna, user privilege yaitu sejauh mana pengguna dapat menggunakan IoT, dan user log and recording yaitu pencatatan aktivitas pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk machine learning dan berkaitan dengan user privacy. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada security monitoring. Security monitoring ini terdiri dari 4 bagian, yaitu network security atau keamanan jaringan, ada lagi outlier analysis atau pola yang tidak wajar, dan ada policy rules
itu berdasarkan dengan infrastruktur yang tersedia, dan log analysis, yaitu untuk menambahkan keamanan device IoT. Baik, kurang lebih itulah resume video yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.